Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz semuanya yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak Ustadz, sekarang kita sudah memasuki surah yang ketiga pada buku yang kita miliki, yaitu surah Al-Balad, yang terletak pada halaman 15 pada buku kita ini. Anak-anak Ustadz, perlu kita ketahui di sini bahwasannya surah Al-Balad merupakan surah ke-90. Surah ke-90 yang terletak pada juz 30 di dalam Al-Quran. Al-Balad artinya adalah negeri. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Baik, anak-anak Ustadz, sekarang seperti biasa Ustadz akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Balad. Namun pada pelajaran kali ini ya, kita hanya akan mempelajari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan faedahnya yang nanti akan kita bacakan adalah kandungan suratnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, Ustadz akan coba untuk membacakan surah Al-Balad ini. Anak-anak Ustadz mendengarkan, kemudian nanti Ustadz akan membacakan arti dari surah Al-Balad ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Nah, anak-anak Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan surah Al-Balad. Sekarang Ustadz akan coba untuk membacakan arti dari surah Al-Balad ini. Yang pertama, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Artinya,
aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di kota Mekah ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqanal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada, dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Wa lisanan wa syafatain, lidah dan dua buah bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Baik, anak-anak Ustaz. Nah, sekarang silakan anak-anak Ustaz semuanya membuka halaman 20. Halaman 20. Di sini ada kandungan surah Al-Balad. Nah, kita bacakan anak Ustaz kandungan surah nomor 1. Kemuliaan kota Mekah karena di dalamnya terdapat Ka'bah, yaitu kiblat dari umat Islam. Kota Mekah adalah kota mulia yang aman lagi suci. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah ini pada ayat yang lain, yaitu pada surah At-Tin yang sama-sama telah kita hafal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian juga anak Ustaz, Mekah merupakan salah satu dari dua tanah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahima harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota yang haram atau yang suci, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian anak-anak Ustaz, di antara keistimewaan dari kota Mekah yang tidak dimiliki oleh kota yang lain adalah barang siapa yang berniat buruk di kota Mekah, maka terancam dengan azab yang pedih. Bahkan ketika niat itu baru muncul di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yurid fihi bil ilhad bidzulmin nudhiquhu min adzabin alim. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran surah Al-Hajj ayat 25. Nah, kemudian anak Ustaz, ya, itu adalah kekhususan kota Mekah yang tidak ada pada kota-kota yang lainnya. Maka kita dilarang untuk berbuat buruk atau berbuat maksiat di dalam kota Mekah. Dan pada surah ini Allah berfirman, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian yang kedua, taat dan amal soleh dapat menjadikan seorang muslim terbebas dari berbagai kesulitan. Nah, tadi sudah kita bacakan anak-anak Ustaz bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqanal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusahan. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwasannya manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persakaan sebagian orang-orang bahwa dunia ini tempat bersenang-senang dan tidak ada kesulitan sama sekali.
Padahal di sini Allah katakan bahwasannya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak dia lahir. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasannya seorang anak sejak lahir sudah mengalami kesulitan, yaitu pada saat pusarnya dipotong, ya, tali pusar ketika kita lahir, maka tali pusarnya dipotong. Kemudian kita harus menyusu kepada ibu kita. Kemudian ya, kadangkala kita merasa sakit, ya anak-anak Ustadz, ketika masih kecil, ketika gigi akan tumbuh, mungkin akan merasakan demam. Kemudian setelah tumbuh dewasa, banyak sekali rintangannya, ya, tanggung jawabnya, dan ya berbagai macam yang akan dihadapi nanti dari awal manusia lahir sampai dengan meninggal dunia. Nah, semua ini anak Ustadz merupakan kesulitan yang Allah takdirkan kepada manusia. Maka seharusnya manusia menyadari bahwasannya ada Tuhan yang mengaturnya, ada Tuhan yang mentakdirkan sesuatu kepadanya. Karenanya hendaknya ia tunduk kepada Tuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusannya. Kemudian anak-anak Ustadz, maka apabila kita mengetahui bahwasannya kesulitan itu tidak enak, kesulitan itu menyusahkan, ya, menyakitkan, maka hendaknya kita berusaha untuk beramal soleh dan menyelamatkan diri kita dari kesulitan yang ada di akhirat, yaitu dengan cara beramal soleh selama di dunia. Jika tidak, maka kita akan terus-menerus berada dalam kesulitan. Sulit di dunia, kemudian nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, menjumpai kesulitan yang jauh lebih berat lagi dari yang kita jumpai selama di dunia. Nah, anak-anak Ustadz, di sini ada sebuah cerita, sebuah kisah, ya, tentang seseorang di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di mana ketika itu ada seseorang yang datang jauh, ya, untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian ia berkata, "Ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan as'aluka an mas'alah." Wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, aku datang menemuimu dari kota Khurasan untuk bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. Kemudian Imam Ahmad menjawab, berkata kepadanya, "Sal, tanyakanlah." Orang itu berkata, "Mata yajidul abdu ta'mar rahah?" Kapankah seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Inda awwali qadam yadha'uha fil jannah." Yaitu tatkala pertama kali ia menginjakkan kakinya di surga. Maka surga itu anak-anak Ustadz adalah darus sa'adah. Surga adalah tempat atau negerinya kebahagiaan, tidak ada kesulitan di sana. Maka dari itu, ketika kita mengetahui bahwasannya ada banyak kesulitan di dunia, maka di sini ya Allah memberitahukan kita agar kita beramal soleh agar tidak mendapatkan kesulitan lagi di hari kiamat, insyaallah. Kemudian anak Ustadz yang ketiga, uang yang dipakai untuk maksiat itu akan merugikan dirinya dan akan habis tidak bermanfaat. Ya, seperti yang tadi ya sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabu allay yaqdiru alaihi ahad." Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya, ya, sehingga dia bebas melakukan apa saja, melakukan kemaksiatan, menghambur-hamburkan uangnya, kemudian melakukan apa saja yang ia inginkan dan tidak dan tidak peduli terhadap hari kiamat. Kemudian Allah melanjutkan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, ya, manusia mengatakan bahwasannya aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah,
manusia kadang kita menghabiskan harta yang banyak, ya mungkin untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya, karena dia menyangka, ya manusia menyangka bahwasannya hartanya akan ada terus dan tidak habis-habis. Karenanya Allah menamakan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan itu dengan ihlak, yaitu memusnahkan, bukan dengan infak. Ya, lawan dari infak, ihlak, yaitu memusnahkan. Nah, apabila kita ihlak, memusnahkan harta-harta kita, yaitu bukan dengan cara mengeluarkannya pada jalan Allah, maka ini akan menjadi kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Karena sesungguhnya menginfakkan harta itu pada hakikatnya adalah menyimpan harta untuk di hari kiamat. Kemudian anak Ustadz yang keempat, Allah Maha mengetahui setiap perbuatan dan ucapan manusia. Seperti tadi sudah kita bacakan, ya, Allah berfirman, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Ya, tadi sudah kita bacakan bahwasannya seseorang mungkin berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Mungkin, ya, dia menghabiskannya dalam jalan yang buruk yang Allah haramkan. Ya, dia mengucapkannya dengan kesombongan, bahwasannya, ya, dia sudah menghabiskan harta yang banyak. Dia menyombongkan hartanya yang banyak. Kemudian dia menghambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Seperti perilaku orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Arab jahiliyah dulu berbangga-bangga dan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Mereka menganggap sikap seperti ini adalah suatu kemuliaan. Ya, ini ya mereka tunjukkan bahwasannya saking banyaknya harta yang mereka miliki, ya, sehingga mereka tampakkan dan mereka hambur-hamburkan. Apakah mereka menyangka atau bahkan kita menyangka bahwasannya tidak ada yang melihat? Ya, semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, anak Ustaz, yang kelima, di sini kedua mata, mulut dan bibir serta anggota tubuh lainnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya anak Ustaz ya. Kemudian Allah ingatkan di sini, ya, di surat Al-Balad, Allah ingatkan bahwasannya karunia Allah yang sangat besar, yaitu alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan untuknya sepasang mata, walisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Ya, di sini Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, ya, untuk, ya, lisan untuk berbicara, ya, kemudian dua bibir, ya. Anak Ustaz mungkin bisa perhatikan kalau orang yang bibirnya sumbing, ya, tidak jelas dia bicara apa. Nah, sedangkan kita, anak Ustaz, ya, ada lidah, ada bibir, ada mata, ya, untuk melihat. Nah, ini diantara kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua mata, ya, untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya, ya, lisan dan kedua bibir yang bisa digunakan untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam isi hati, ya. Nah, kemudian juga lisan, kedua mulut, ya, bisa kita gunakan untuk makan, ya, untuk minum, ya. Nah, kemudian pastinya membuat rupa manusia itu menjadi lebih bagus, ya. Maka dari itu anak Ustaz, lisan ini diperintahkan Allah untuk digunakan untuk hal-hal yang baik, salah satunya itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana anak Ustaz, bahwasannya dunia ini terlaknat kecuali tiga, salah satunya adalah, ya, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu.
wa alim au muta'allim. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang yang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dalam Sahihul Jami' dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, anak-anak Ustadz, mungkin ini saja materi yang bisa kita pelajari hari ini, ya. Nah, untuk surat Al-Balad, anak-anak Ustadz bisa hafalkan arti dari surah Al-Balad ini, ya, ayat 1 sampai 9 saja. Ya, tadi sampai 10 ya, tidak jadi ya. Karena arti dari ayat 10 itu bersambung dengan ayat 11, ya. Jadi kita cukupkan dengan ayat 1 sampai dengan ayat 9. Anak-anak Ustadz hafalkan artinya, kemudian ya kirimkan kepada Ustadz ataupun ustazahnya. Nah, kalau lebih banyak lebih bagus lagi ya. Nah, baik, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Adapun untuk tafsir dari surah Al-Balad yang Ustadz kutip tadi, ya penjelasannya anak-anak Ustadz bisa mendengarkan langsung secara lebih lengkap untuk dapat mengambil manfaat yang jauh lebih banyak lagi dari apa yang Ustadz sampaikan. Ya, bisa anak Ustadz dengarkan atau pelajari dari tafsir surah Al-Balad, ya, dari buku tafsir Juz Amma karya Ustadz Dr. Firanda Andirja, ya, LCMA. Anak-anak Ustadz akan mendapatkan faedah yang jauh lebih banyak lagi dari apa yang Ustadz sampaikan. Karena sesungguhnya ya tidaklah Ustadz mengetahui sesuatu ya kecuali itu hanya sedikit saja. Ya, anak-anak Ustadz dapat mempelajarinya lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi dari apa yang Ustadz ketahui. Ya, dan apa yang Ustadz baca tadi. Baik, mungkin ini saja anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, ya. Mungkin sekian dulu ya pelajaran kita untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.